pengumuman penting, pengumuman bagus untuk seluruh rakyat Indonesia. Mulai April 2025 aturan tilang berubah. Kendaraan bisa langsung disita. Kapok kan? Kapok kalian. Jadi surat-surat kendaraan yang mati minimal 2 tahun akan langsung disita dan identitas kendaraannya akan dihapus. Kapok kau yang punya motor-motor, mobil-mobil mati. Makanya mulai sekarang ya diurusi, STNK-nya diperpanjang, pajaknya dibayar, BPKB-nya diperpanjang juga sebelum kau kena tilang. Terus kendaraanmu disita, nggak punya kendaraan, mau jalan kaki. Kasihan deh lo. Gimana menurut kalian para mulut netizen? Aturan Bapak Polisi ini, aturan pemerintah ini bagus kan? Bagus dong, menurut saya bagus, cemerlang, keren. Kerennya sendiri tapi. UU perampasan aset disahkan, tapi yang dirampas bukan aset koruptor, melainkan aset masyarakat, aset warga. Kenapa baru-baru ini telah disahkan bahwa razia kendaraan akan langsung disita, tidak lagi ditilang, tapi langsung disita dan diangkut oleh polisi. Ini menjadi lahan basah bagi polisi yang suka pungli. Ini juga undang-undang perampasan aset bagi masyarakat. Kenapa hak masyarakat langsung dirampas tanpa ditilang jika melanggar? Padahal masyarakat meminta RUU perampasan aset koruptor, tapi yang disahkan justru perampasan aset masyarakat. Parah kan DPR? Minta perampasan aset koruptor, dikasih perampasan aset rakyat. Minta harga murah, dikasih harga mahal. Minta hukum berat para koruptor, dikasih hukuman ringan. Yang goblok oknum mahasiswa, disuruh demo perampasan aset koruptor, malah demo bela Hasto. Oknum mahasiswa sering mengatasnamakan masyarakat, tapi masyarakat mana yang kalian bela? Masyarakat yang berpartai, masyarakat yang membayar, masyarakat yang memberi amplop. Mahasiswa sudah tidak layak disebut mahasiswa, layaknya jadi mahasewa. Malah ngesahin perampasan aset rakyat. Gimana sih? Kalian tahu nggak, mulai April bulan depan, aturan tilang kendaraan mengalami perubahan yang signifikan. Jika kemarin dari manual ke digital alias tilang elektronik, kini jika STNK kamu mati dan tidak diperpanjang selama 2 tahun, kendaraan akan langsung disita. Serta data identitas kalian langsung dihapus dari sistem. Loh, kalau itu tadinya motor kita, jadi motor bodong dong kalau dihapus. Ya, Perpol nomor 7 tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, STNK berfungsi sebagai bukti kepemilikan, legalitas operasional, serta pembayaran pajak kendaraan. Maka pemilik wajib memperpanjang STNK setiap tahun dan melakukan registrasi ulang setiap 5 tahun guys. Tapi kalau kita punya uang, bisa nggak kita tebus kembali? Dan kira-kira berapa ya harganya? Sebentar. Ini kan motor kita sendiri, beli pakai uang kita. Memang sih dalam aturannya harus bayar pajak buat bisa dipakai di jalan. Tapi apakah nggak ada toleransi nih? Sedangkan mau bayar pajak kendaraan harus punya KTP asli. Namun balik nama banyak calo, biayanya jutaan. Jalan sendiri nggak ada bedanya. Itu saya ngalamin sendiri. Gimana kalau kamu? Yang diminta itu undang-undang perampasan aset koruptor. Yang disahin malah perampasan aset rakyat. Ini negara bangsat emang nih. Media sosial. Wah, negara iki piye to? Undang-undang perampasan aset lo gak dadi-dadi. Malah sepedae wong biasa arep disita nek telat. Piye? Negara iki ngejak hubungan apa piye? Negara iki ngejak hubungan. Ya, bubar tenan nek garap ngono kuwi. Bubar. Stop bubar. Nek bubar sing rugi sapa? Pejabat-pejabat ngono kuwi mesti disalib nang lapangan pejabat-pejabat. Terus mesti tenan to ora iki. Ngejak hubungan apa piye karepe? Aturan tilang berubah mulai 25 April 2025. Yang punya kendaraan mati bisa disita dan dihapus datanya. Jadi yang punya kendaraan
April 2025 yang nggak membayar pajaknya, kemungkinannya kendaraan mati bisa disita. Jadi yang disita itu bukan harta koruptor. Yang disita itu adalah kendaraan-kendaraan harta kita, harta rakyat jelata ini yang tidak bisa bayar pajak atau nunggak pajak. Ngeri bukan? STNK mati 2 tahun, kendaraan diambil negara. Serius nih, lo kok bisa? Jadi sekarang kalau STNK kamu mati lebih dari 2 tahun, siap-siap aja kendaraan kamu dihapus datanya dan bisa diambil negara guys. Gini ceritanya, STNK mati nggak akan diperpanjang 2 tahun. Data kendaraan dihapus, kalau ketahuan di jalan, kendaraan bakal disita. Serem banget kan? Yang bikin kaget, udah bayar pajak mahal, masih aja kena aturan beginian. Gimana kalau emang lagi susah nggak sanggup bayar pajak? Masa iya langsung dihapus dan disita? Tapi di sisi lain mungkin ini biar lebih tertib di jalan raya, biar nggak ada kendaraan bodong. Tapi tetap aja, kejem banget gak sih? Jadi menurut kalian ini kebijakan yang bener atau keterlaluan guys? Tulis komentar, gue pengen tahu pendapat kalian guys. Tag teman kalian yang sering lupa bayar pajak, jangan sampai jadi korban aturan ini guys. Hai guys, ketemu lagi kita. Oh ya guys, yang diminta itu kan pengesahan undang-undang perampasan aset para koruptor. Kok malah yang disahkan undang-undang perampasan aset rakyat? Emang kita sebagai warga sipil tuh nggak salah kalau bilang hukum itu cuma tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Satu pertanyaan, mengapa pengajuan disahkan undang-undang perampasan aset untuk koruptor ditolak? Rasanya begitu alot untuk disahkan. Takut ya? Karena mungkin kalian semua memang pemain. Para koruptor itu sendiri yang takut dimiskinkan. Betul, begitu. Jangan nggak terima. Jangan salahkan kalau kami berpikiran seperti itu. Karena nyatanya seperti itu. Kalau kalian bekerja jujur, lurus, bersih, kenapa begitu sulit untuk mengesahkan undang-undang tersebut? Ada perubahan undang-undang tilang di kepolisian. Undang-undang tilang menilang nih. Ya secara pasti ini berlaku di bulan April 2025. Hanya fix isinya yang bagaimana saya hanya sedikit gambaran saja. Bahwa yang tidak membayar pajak 2 tahun itu data akan dihapus dan kendaraan kalian disita. Wow. Mampus dah. Nah, harusnya diimbangi dengan koruptor yang maling-maling uang rakyat itu disita rumahnya, hartanya. Itu baru cakep. Adil Pak Polisi. Masa bayar pajak nggak bayar 2 kali aja disita motor sama mobil Pak. Ya wis sakarepmu. Nah, selanjutnya ya pokoknya itulah guys yang utama. Gak bayar pajak 2 tahun, lalu datamu dihapus, diblokir, kendaraan kamu disita. Ya coba dicek deh isinya ya, undang-undang yang baru itu revisi undang-undang tilang menilang. Tetap sih tilang berlaku tetap, tapi razianya akan semakin gila guys. Razia polisi akan semakin menggila di bulan April. Sekarang aja sudah berjalan nih. Sekarang ini saya jalan ke sono, razia semua dah. Yang sering di dekat stasiun Cakung, Pondok Kopi. Aduh, itu kan searah itu. Yang sono searah, yang sini searah. Gabungan sama Dishub. Mampus dah.